pentingnya faktor sosial di transplantasi itu seperti apa dia memilih di dalam kardus. Ini adalah sensitif, munculnya kecemasan, resiko dan tantangan transplantasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam satu hati untuk kita semuanya. Semoga semua dalam kondisi baik, sehat, dan pastinya tetap semangat untuk berjuang bersama keluarga pejuang hati Indonesia. Donor hati itu sesuatu hal yang kompleks, karenanya banyak sekali hal-hal yang harus kita persiapkan selain kondisi anak pastinya, dengan adanya orang lain yang harus memberikan hatinya gitu ya. Jadi diperlukan kesiapan pendonor juga untuk bisa mendonorkan hati untuk putra atau putrinya, seperti itu ya. Nah, kesiapan seperti apa sih yang harus dipersiapkan? Gak akan ada Kak Viro dari bagian pekerja sosial dari tim transplantasi hati RSCM yang juga akan menghadiri forum ini. Kak Viro nanti akan memberikan informasi faktor-faktor sosial itu seperti apa yang harus diperhatikan gitu ya. Kemudian hal-hal apa yang menjadi apa ya tolak ukur mungkin ya bagi tim transplant menilai kesiapan secara sosial untuk calon pendonor gitu, Kak Viro. Untuk mempersingkat waktu, boleh saya berikan waktu dan tempat untuk Kak Viro. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Dia atas kesempatannya, Pak Heri, Pak Tri, dan juga Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya salam kenal. Nama saya Virolia Pramadita Putri, saya biasa dipanggil Viro. Kebetulan tahun 2021 ini saya menjadi pekerja sosial transplantasi hati ya khususnya di RSCM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Mungkin ada beberapa yang sudah mengenal saya yang di post transplant dan ada beberapa yang belum ketemu sama saya. Jadi pekerja sosial transplantasi RSCM itu ada siapa aja sih gitu ya. Di RSCM itu ada 2 pekerja sosial nih Bapak Ibu. Yang pertama ada namanya Kak Mita, kedua ada saya Virolia, biasa dipanggil Viro atau Kak Viro. Saya pekerja sosial transplantasi hati saat ini ya. Saat ini bergabung di hati, mendampingi pasien-pasien pratransplantasi dan post-transplantasi gitu. Mungkin Bapak Ibu, nah ini ada pertanyaan nih yang bisa dijawab di kolom chat. Apa sih yang pertama kali ada di benak Anda waktu Anda mendengar kata transplantasi? Mungkin beberapa untuk pasien pasca transplantasi, ada yang dulunya waktu sebelum ditransplant, yang ada di benak pertama kali itu apa gitu. Sama sekarang yang udah ditransplant mungkin juga jadi berbeda gitu. Awalnya transplantasi mungkin sesuatu hal yang menakutkan, setelah pasca transplantasi ternyata berubah, transplantasi menjadi sebuah penolong dan lain-lain gitu. Nah, ini mungkin bisa dijawab di kolom chat ya nanti. Silakan diketik di kolom chat. Nah, sambil nanti saya bacain beberapa di kolom chat. Iya. Oke. Sambil itu saya lanjut ke selanjutnya. Di transplantasi RSCM itu ada apa aja sih transplantnya? Yang pertama ada transplantasi kornea atau transplantasi mata. Kemudian ada transplantasi ginjal dan juga transplantasi hati nih. Kalau pejuang hati sudah banyak sekali membantu pasien-pasien transplantasi hati ya di RSCM dan di seluruh Indonesia. Dan juga transplantasi hati ini sudah ada dari sejak lama, pasiennya sudah kurang lebih 65 terakhir. Dengan pasien yang terakhir operasi ini jumlahnya ada 65 kali transplantasi ya di Indonesia. Jadi Bapak Ibu semoga berkesempatan sekali untuk bisa menjadi pasien transplantasi hati di RSCM. Kemudian, nah ini yang paling mungkin jadi pertanyaan, apa sih sebetulnya pekerja sosial transplantasi gitu? Kok tadi disebut Kak Viro sebagai Peksos transplant, jadi Peksos itu apa? Pertama kali setiap kali saya ketemu dengan orang tua transplantasi, pasti saya tanya, tahu Peksos nggak gitu? Dan kebanyakan nggak pada tahu Mbak Dia. Jadi pekerja sosial transplantasi di tim transplantasi itu kenapa sih ada pekerja sosialnya? Karena transplantasi RSCM itu sekarang sudah mendapatkan akreditasi internasional ya Bapak Ibu.
dan sudah mendapatkan akreditasi GCI, dan salah satu syaratnya adalah di mana proses transplantasi itu harus ada asesmen psikososial atau kajian psikososialnya. Jadi Bapak Ibu kalau mau transplant itu bukan cuma dilihat dari sisi medisnya aja, tapi dilihat juga dari kesiapan psikososial, secara kejiwaan dan juga secara sosial itu apakah Bapak Ibu dan keluarga siap untuk transplant. Nah, itu merupakan salah satu syarat dari GCI, oleh karenanya di RSCM ada pekerja sosial. Pekerja sosialnya melakukan asesmen psikososial tersebut. Nah, kalau menurut Undang-Undang tahun 2019 tentang pekerja sosial adalah seseorang atau profesi yang harus punya pendidikan ya, harus pendidikan dan mendapatkan sertifikasi, kemudian dia membantu keluarga, individu, kelompok, dan masyarakat. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi pekerja sosial, ini sekalian saya promosi ya, pekerja sosial, supaya pekerja sosial mungkin jauh lebih dikenal gitu, pekerja sosial bukan yang nggak dibayar kerjanya dan lain-lain, atau mungkin yang ngasih bantuan duit aja gitu, bukan seperti itu, tapi kita memang ada latar belakang pendidikannya. Nah, tadi Mbak Diah, Pak Tri, dan juga Pak Heri udah sempat menyinggung ya tentang apa sih atau pentingnya faktor sosial di transplantasi itu seperti apa gitu. Kenapa perlu ada kajian psikososial? Kenapa ada kajian sosialnya untuk pasien-pasien transplantasi? Ternyata menurut penelitian kondisi psikososial atau secara psikologis dan juga sosial orang tua dan anak itu berpengaruh besar terhadap keberhasilan transplantasi. Jadi 86,3% dari seluruh anggota tim di seluruh dunia yang melakukan transplantasi menyatakan bahwa dukungan sosial itu sangat mempengaruhi keberhasilan transplantasi. Dan 71,4% menyatakan bahwa dukungan sosial itu dapat mencegah kegagalan selama transplantasi, baik itu saat pra-transplantasi sampai dengan pasca transplantasi. Jadi betapa sangat pentingnya di seluruh dunia menyatakan dukungan sosial sangat-sangat penting untuk bisa mencapai keberhasilan transplantasi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan banyak edukasi dari pejuang hati ya tentang tahapan transplantasi. Tahapan transplantasi ada mulai dari pra-transplantasi, perioperatif, sampai dengan pasca transplantasi. Kalau pra-transplantasi biasanya Bapak Ibu melaksanakan screeningnya ada screening donor dan juga ada screening resipien, ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan, kemudian juga sampai akhirnya dapat jadwal, akhirnya dioperasi. Setelah jadwal operasi, Bapak Ibu bisa pulang kembali ke keluarga, tetapi punya kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajibannya untuk bisa kontrol rutin ke RSCM, mengkonsumsi obat anaknya seumur hidupnya tepat waktu sesuai dengan arahan dari dokter dan juga tim ya. Tujuannya satu, supaya proses transplantasi ini bisa berjalan dengan maksimal sampai dengan kita mendampingi anak kita sampai tumbuh kembangnya nanti. Oke, nah ini ada beberapa resiko psikososial transplantasi. Jadi transplantasi itu bisa dibilang bukan sesuatu hal yang menjadi solusi ya. Karena di balik kata transplantasi, di balik solusi itu kita juga punya resiko atau bahaya yang harus kita pikirkan dari awal gitu. Yang harus kita tahu dan harus kita persiapkan. Kalau bahasanya transplantasi itu bukan menyembuhkan, tapi memperpanjang hidup anak. Dan cara untuk kita bisa memperpanjang hidup anak kita itu ada banyak sekali tantangannya. Tapi saya yakin Bapak Ibu pasti bisa mencapai atau menanggulangi tantangan itu apabila Bapak Ibu tahu dari awal apa aja sih resiko dan tantangan transplantasi. Nah, ini ada salah satu video ya. Sebenarnya kira-kira ada Bapak Ibu yang kira-kira tahu nggak sih dari video ini menggambarkan apa dari resiko psikososial transplantasi. Jadi kalau dari gambar ini adalah munculnya kecemasan. Yang kedua adanya depresi dan adanya gangguan kejiwaan lainnya. Hal yang paling simpel aja kalau misalkan pasien atau orang tua transplantasi itu alami adalah sensitif. Sebetulnya sensitif ya secara emosi gitu. Jadi ketika kita diskusi, ketika kita berbicara dengan pasien transplantasi ataupun orang tuanya, itu memang butuh pendekatan yang sangat-sangat berbeda, yang sangat-sangat halus mungkin ya. Karena di situ orang tua pasti baru shock, kaget, cemas dengan kondisi anak saya masih bisa transplant nggak sih Mbak gitu.
anak saya masih bisa bertahan hidup nggak sih dari rejeksi gitu. Untuk pasien-pasien pasca transplant itu sesuatu hal yang wajar dan memang jadi resiko yang harus kita pahami dan kita harus tahu dari awal gitu ya. Kalau bakal ada nih muncul kecemasan, depresi, gangguan kejiwaan lainnya gitu. Tapi itu semua pasti akan bisa teratasi. Terus kemudian yang kedua ini ilustrasinya seperti ini ya, seperti ada seseorang yang ditempatkan di sebuah satu kardus. Padahal tempatnya itu sangat luas, tapi kenapa orang ini tuh merasa ditempatkan hanya di satu kardus? Orang ini punya kesempatan untuk bisa keluar dari kardus itu dan juga bersosialisasi dengan banyak orang, tapi dia memilih di dalam kardus. Kira-kira kenapa? Karena resiko yang kedua adalah adanya rendahnya komunikasi atau kualitas komunikasi dan juga interaksi. Jadi Bapak Ibu sangat wajar sekali ketika Bapak Ibu pertama kali dapat diagnosa ataupun ketika Bapak Ibu proses untuk bisa transplantasi, Bapak Ibu merasa untuk pengen deh sendirian gitu, pengen mengucilkan diri, malah jatuhnya mengucilkan diri dari lingkungan sekitar, merasa komunikasi suami istri bahkan itu jadi terganggu, jadi berkurang kualitasnya. Suami istri, selain suami istri juga komunikasi dengan orang tua itu jadi berkurang. Setiap kali ditanya kapan sih dapat jadwal operasi, itu kan suatu pertanyaan yang sangat sensitif ya. Tapi kadang orang tua kita mungkin tidak memahami itu, yang sering ditanyakan kepada kita, yang akhirnya membuat kualitas komunikasi kita jadi berkurang dengan keluarga dan lain-lain. Nah, hal ini yang harus kita pahami dari awal dan juga harus kita tahu nih apabila kita ada di fase ini. Nah, yang ketiga ini videonya adalah bapak-bapak yang lagi nyetrika. Jadi kadang untuk beberapa keluarga itu adanya perubahan peran dalam keluarga ya. Jadi yang awalnya bapaknya itu bekerja karena harus transplantasi, jadi bapaknya nggak bisa bekerja. Mungkin jadi ibunya aja yang bekerja. Atau awalnya bapak ibunya dua-duanya bekerja, tapi karena harus transplantasi bapak ibunya jadi tidak bisa bekerja. Ataupun kondisinya adalah karena komunikasi yang sangat kurang di dalam hubungan suami istri, karena anaknya harus proses transplantasi, akhirnya ada resiko perpisahan keluarga. Nah, ini hal-hal yang harus kita waspadai dari awal. Selama kita tahu, pasti kita akan jauh lebih paham bagaimana cara kita untuk bisa menanganinya. Nah, ini yang selanjutnya, resiko yang selanjutnya adalah hilangnya pekerjaan atau sumber penghasilan. Ini banyak sekali ya, Pak Tri, Mbak Diah, Pak Heri, yang mendampingi keluarga-keluarga pasien transplantasi. Dari mulai pra-transplantasi sampai pasca transplantasi pun, mungkin ada beberapa orang tua yang awalnya bekerja, sampai akhirnya anaknya sudah ditransplant, belum bisa bekerja juga. Nah, hal-hal ini yang harus kita waspadai, karena memang ini resiko ya. Resiko yang harus kita hadapi dan harus kita waspadai, yaitu hilangnya pekerjaan dan sumber penghasilan. Nah, ini yang selanjutnya adalah ketidakpatuhan dalam pengobatan yang mengakibatkan kegagalan transplantasi. Bapak Ibu, mungkin di sini saya lihat tadi banyak banget ya pasien-pasien yang pratransplantasi atau yang mau melakukan operasi transplantasi. Saya selalu kalau bertemu pasien atau orang tua pratransplantasi menekankan komitmen pengobatan pasca transplantasinya seperti apa. Jadi Bapak Ibu harus tahu dari awal ketika mau transplantasi, tadi kan Pak Tri sudah menyampaikan harus jadi keputusan bersama antara kedua orang tua. Keputusan itu harus banyak dengan pertimbangan. Salah satunya adalah kewajiban orang tua untuk kontrol rutin dan juga melakukan pengobatan seumur hidup anak ya. Nah, itu harus dipahami dari awal supaya nggak kaget nih kalau misalkan udah ditransplant, udah ngerasa anaknya sehat, terus lupa cek lab. Itu kan sesuatu hal yang tidak baik ya gitu, karena anak juga harus kita monitoring kondisinya lewat cek laboratorium. Tadi Pak Heri sempat menyebutkan sedikit ya. Jadi di tim transplantasi itu apa aja sih yang dinilai gitu. Salah satu penilaian tim transplantasi untuk seseorang itu bisa melakukan transplantasi itu adalah aspek psikososial yang terdiri dari 9 item ini. Bapak Ibu sekalian.
Jadi yang pertama yaitu tentang penerimaan pasien dan juga keluarga tentang penyakitnya. Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya tentang penerimaan itu seperti apa sih. Apakah keluarga dan juga orang tua itu sudah menerima kondisi anaknya yang sedang mengalami sakit ini. Kemudian yang kedua, pemahaman akan tahapan proses transplantasi. Tadi sudah sempat dijelaskan ya kalau misalkan orang tua itu harus tahu kondisi anaknya secara medis dan juga harus tahu pengertian transplantasi itu apa sih. Seringnya Pak, kalau saya tanya nih Pak, kalau misalkan lagi pertama kali ketemu, apa yang udah Bapak Ibu ketahui tentang transplantasi gitu kan? Iya Mbak, jadi nanti hati saya tuh diambil 30%, dikasih ke anak saya, terus nanti hati saya bisa tumbuh gitu. Nah itu pemahaman-pemahaman tentang transplantasi ya yang harus Bapak Ibu ketahui. Semakin banyak Bapak Ibu tahu, tentunya semakin Bapak Ibu siap untuk melakukan transplantasi. Oleh karenanya, di awal pasti saya akan melakukan penilaian seberapa dalam Bapak Ibu paham tentang transplantasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada juga stabilitas ekonomi dan juga jaminan kesehatan ya. Jaminan kesehatan bisa BPJS atau jaminan-jaminan kesehatan yang lain, dan juga bagaimana pekerjaan Bapak Ibu, bagaimana sumber pendapatan Bapak Ibu, bagaimana pemenuhan kebutuhan Bapak Ibu, karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya proses transplantasi itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang kepatuhan pengobatan. Kepatuhan pengobatan di sini kita bisa lihat dari riwayat gitu ya. Riwayat dari mulai semenjak mendapatkan diagnosa sampai akhirnya Bapak Ibu memutuskan untuk transplantasi. Terus mungkin Bapak Ibu sering kontrol ke poli, apakah Bapak Ibu mengikuti anjuran-anjuran dari dokter dan lain-lain, itu juga menjadi penilaian kami. Kemudian yang selanjutnya yaitu motivasi dan juga ekspektasi pasien dan keluarga dalam melakukan transplantasi. Jadi motivasi seorang donor itu sangat-sangat penting sekali untuk melakukan transplantasi. Kalau misalkan di ginjal itu biasanya kita sangat-sangat strict banget ya tentang motivasi seorang donor itu. Apakah memang donor itu secara sukarela melakukan proses transplantasi ataukah ada jual beli organ dan lain-lain. Nah, hal ini yang harus kita garis bawahi. Dan motivasi ini pun sangat berpengaruh terhadap proses transplantasi Bapak Ibu. Bisa kelihatan orang tua yang memiliki motivasi tinggi dan juga orang tua yang belum memiliki motivasi. Nah, itu yang sangat-sangat berpengaruh selama proses transplantasi. Gitu. Karena semakin banyak cobaan ataupun kerikil-kerikil kecil yang Bapak Ibu hadapi selama proses transplantasi, itu butuh motivasi yang sangat besar untuk menyelesaikannya. Selanjutnya yaitu riwayat penggunaan rokok, alkohol, dan obat terlarang. Terutama untuk donor gitu ya. Salah satunya kita tidak menganjurkan untuk adanya riwayat penggunaan rokok, alkohol, dan juga obat-obatan terlarang. Karena kita tahu anak transplantasi itu kan sangat rentan sekali ya dengan yang namanya pneumonia. Dan pneumonia itu bisa berasal dari asap rokok. Jadi tidak ada satupun dokter yang menganjurkan bahwa anak transplantasi itu dekat dengan asap rokok. Oleh karenanya kita menjadikan ini sebagai salah satu penilaian untuk proses transplantasi. Karena bisa mempengaruhi proses keberhasilan transplantasi. Selanjutnya yaitu stabilitas emosi dan juga riwayat gangguan kejiwaan. Nah, apabila ada kecemasan, ada depresi, dan lain-lain, itu pasti akan terdeteksi ketika Bapak Ibu melakukan screening MMPI yang dilakukan oleh tim psikiatri. Nah, nanti di situ bakal ada ciri-ciri atau kelihatan nih kalau misalkan donornya itu ada kecemasan. Oh, ini kelihatan kalau misalkan donornya ada depresi atau ada riwayat-riwayat lain. Nah, itu akan kita dampingi. Tidak menjadi sesuatu hal yang menggugurkan Bapak Ibu menjadi pendonor, tetapi akan kita dampingi supaya hal tersebut bisa terselesaikan. Dan yang kedelapan yaitu tentang kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini, kadang seseorang itu dalam menghadapi sebuah masalah ada yang melakukan menghindari masalah. Jadi masalahnya nggak diselesaikan, menghindar aja dari masalah. Terus yang kedua ada yang melakukan pengalihan. Jadi kalau misalkan ada masalah, dialihkan dulu. Oh ya udah deh, saya main futsal dulu. Oh ya udah deh, saya main Mobile Legend dulu. Gitu. Masalahnya nggak dipikirin dulu. Gitu. Dan ada juga beberapa tipe yang ketika ada masalah, dia langsung menyelesaikan masalah itu, mencari solusinya. Nah, hal-hal ini yang kita nilai. Tujuannya untuk apa? Supaya kita tahu apabila ada masalah ke depannya, kira-kira orang tua itu bisa menyelesaikan hal tersebut atau tidak.
Dan yang terakhir yaitu dukungan sosial. Ini yang sangat-sangat penting sekali ya, yang tadi di awal sudah saya tekankan bahwasannya dukungan sosial atau interaksi sosial ini sangat akan berpengaruh kepada keberhasilan transplantasi. Oleh karenanya, Bapak Ibu harus mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya dari suami istri, dari keluarga inti, dari keluarga besar, dari pertemanan, dari lingkungan pekerjaan, dan lain-lain gitu. Sehingga proses transplantasi ini bisa berjalan dengan lancar. Ini tadi Pak diagnosa itu pasti shock, kaget gitu kan. Dan tapi akhirnya dialihkan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang transplantasi. Jadi ada 5 tahapan nih Bapak Ibu tentang bagaimana kita menerima kondisi dan juga diagnosa anak transplantasi. Yang pertama yaitu tahapan menolak. Jadi Bapak Ibu ketika mendapatkan diagnosa dari dokter bahwasannya anak Bapak Ibu ini adalah atresia biliar dan Bapak Ibu harus melakukan transplantasi, sangat wajar sekali dan tidak apa-apa ketika Bapak Ibu itu melakukan penolakan atau menolak. Atau Bapak Ibu merasa enggak, anak saya enggak pantas atau enggak selayaknya mendapatkan diagnosa ini. Enggak, anak saya enggak sakit. Anak saya enggak apa-apa. Itu sebuah respon yang sangat wajar sekali Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu mendapatkan diagnosa dari dokter. Karena tahapan itu, tahapan menolak atau denial itu ada di tahapan pertama. Tapi setelah itu, pasti Bapak Ibu akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan anger atau marah. Kadang Bapak Ibu akan marah-marah dalam artian marah dengan kondisi ya, atau marah sama Tuhan gitu, atau marah sama lingkungan sekitar. Atau ada juga beberapa kasus yang saya temui gitu kan, akhirnya suami istri ini harus berpisah gitu, karena suaminya marah, merasa ibunya atau istrinya ini pembawa sifat, atau yang membuat istrinya, yang membuat anaknya ini sakit, dan lain-lain gitu. Ada juga beberapa keluarga yang saya temui yang akhirnya mereka marah setelah mendapatkan diagnosa, marah dengan keadaan gitu. Kenapa sih harus anak saya gitu? Saya selalu sedekah, saya selalu sholat 5 waktu, kenapa harus anak saya gitu? Saya selalu berdoa ke gereja, saya taat, kenapa harus anak saya gitu? Kenapa harus keluarga saya gitu? Nah, ini tahapan-tahapan yang sangat wajar sekali Bapak Ibu hadapi. Terus setelah Bapak Ibu marah-marah nih, selanjutnya Bapak Ibu akan masuk ke tahapan tawar-menawar atau tahapan bergaining. Tawar-menawar ini Bapak Ibu biasanya merasa seperti ini. Oh ya, nggak apa-apa kalau misalkan anak saya harus transplant, yang penting anak saya sehat. Atau misalkan Bapak Ibu mulai untuk berandai-andai. Andai saja anak saya nggak transplant, saya nggak harus kena PHK. Andai saja anak saya nggak harus atresia biliar gitu, atau anak saya nggak alagil gitu, pasti saya udah hidup di rumah, misalkan di Kalimantan atau di Sulawesi atau di tempat tinggal saya nggak harus ke Jakarta gitu. Andai anak saya nggak sakit, saya bisa hidup kembali normal gitu. Sampai akhirnya Bapak Ibu depresi dengan semua pikiran itu. Bapak Ibu merasa stres banget, rasanya di otak tuh udah penuh banget dengan andai perandai-andaian gitu, andai saja gitu. Nah, proses-proses ini adalah tahapan-tahapan yang sangat berat untuk dilalui dan tidak semua orang bisa melalui ini. Tapi saya yakin Bapak Ibu dengan pendampingan dari Pejuang Hati, Bapak Ibu akan bisa menangani dan juga menyelesaikan masalah-masalah ini. Sampai akhirnya Bapak Ibu bisa menerima diagnosa dari anak dan juga Bapak Ibu bisa move on dari diagnosa itu, Bapak Ibu bisa kembali fokus kepada tahapan transplantasi, Bapak Ibu bisa kembali fokus untuk menemani anak ini sampai bisa akhirnya ditransplantasi. Nah, ini proses yang panjang, ini proses yang tidak mudah, oleh karenanya ketika Bapak Ibu merasakan itu semua, Bapak Ibu harus memiliki seseorang atau setidaknya memiliki teman untuk berkeluh kesah, untuk menyatakan hal itu. Itu sesuatu hal yang wajar untuk diceritakan. Jadi jangan sampai dipendam sendiri. Dengan adanya Pejuang Hati, saya sangat yakin Bapak Ibu memiliki banyak teman untuk bercerita, untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Sampai akhirnya Bapak Ibu bisa fokus untuk melakukan transplantasi. Nah, ini saya kasih lingkaran yang artinya bahwa proses ini tuh sesuatu hal yang terus berjalan siklusnya ya. Bisa aja dari depresi dia balik lagi ke marah-marah. Bisa aja dari menerima dia balik lagi ke denial gitu. Nah, untuk orang tua pasca transplantasi ini juga harus diwaspadai karena ketika anak
tahapan anak kita sudah transplant, kita akan menerima kondisi anak. Tetapi ketika anak kita ini mungkin rejeksi atau ada tanda-tanda rejeksi, mungkin kita bisa kembali lagi ke tahapan denial atau menolak, atau mungkin kita bisa marah lagi, atau mungkin kita akhirnya depresi lagi gitu. Jadi ini merupakan suatu tahapan yang akan saling bolak-balik gitu. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu tahu Bapak Ibu ada di tahapan mana. Jadi kalau misalkan ada gangguan-gangguan secara psikis, Bapak Ibu bisa bercerita ke Mbak Dia, bercerita ke Pak Tri, bercerita ke Pak Heri gitu kan, atau bercerita kepada saya gitu kan, agar gangguan-gangguan atau pikiran-pikiran negatif ini bisa terselesaikan. Nah, selanjutnya layanan pekerja sosial transplantasi yang ada di RSCM itu apa aja sih gitu kan. Kita bakal sering ketemu untuk Bapak Ibu yang melakukan, yang udah daftar untuk transplantasi ya, udah mendapatkan rujukan untuk transplantasi. Nah nanti kita bakal ketemu, saya bakal banyak nanya nih sama Bapak Ibu lewat assessment namanya. Terus kemudian juga Bapak Ibu kalau misalkan ada masalah, Bapak Ibu bisa janjian sama saya untuk melakukan konseling. Konseling ini ibaratnya atau simpelnya adalah Bapak Ibu bisa curhat ke saya, Bapak Ibu bisa bercerita keluh kesahnya seperti apa, dan nantinya juga saya bisa melakukan pendampingan. Ada beberapa hal yang bisa menjadi fokus masalah. Yang pertama tentang waktu tunggu transplantasi karena COVID sekarang harus diundur dan lain-lain. Bapak Ibu khawatir dengan kondisi anaknya yang udah BAB darah, muntah darah dan lain-lain gitu ya. Termasuk juga kekhawatiran akan kematian ya, mohon maaf Bapak Ibu. Kemudian juga ini bisa melakukan pendampingan sosial. Pendampingan sosialnya itu kita meliputi kondisi kejiwaan yang tadi saya sudah jelaskan ya secara psikis, terus kemudian juga adanya resiko-resiko kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Kemudian juga Bapak Ibu melalui pekerja sosial dapat kita hubungkan kepada sistem sumber atau orang-orang yang dapat membantu untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu, dan salah satunya adalah pejuang hati ini gitu. Jadi pejuang hati ini merupakan salah satu sistem sumber yang sangat-sangat saya andalkan sekali dalam membantu proses pendampingan kepada orang tua transplantasi, baik itu pra-transplantasi dan juga pasca transplantasi. Oleh karenanya saya sangat-sangat berterima kasih sekali kepada Pak Heri, Mbak Dia, dan juga Pak Tri atas kerjasamanya ya selama ini. Kemudian ini ada edukasi pasien, termasuk juga keluarga ya. Kadang keluarga-keluarga yang di luar Jawa mungkin ya belum paham tentang proses transplantasi, dan mungkin ada beberapa keluarga yang akhirnya menyalahkan ibunya karena merasa kenapa sih anak kamu berat badannya itu kecil banget gitu. Kenapa anak kamu itu gizi buruk? Karena mereka nggak tahu kalau memang pasien-pasien transplantasi itu sangat rentan sekali tentang gizi buruk gitu. Nah, akhirnya asal nyalahin aja gitu. Nah, itu butuh untuk kita edukasi, dan dari pekerja sosial dapat melakukan edukasi itu. Pun dari pejuang hati juga sepertinya memberikan layanan tersebut ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau misalkan ada orang tua ataupun keluarga besar yang belum paham tentang transplantasi, Bapak Ibu bisa menghubungkan kepada kami untuk kami melakukan edukasi. Tujuannya apa? Tujuannya kembali lagi supaya Bapak Ibu mendapatkan dukungan sebesar-besarnya untuk melakukan transplantasi. Ini ya ada beberapa, termasuk juga advokasi sosial ya. Mungkin advokasi sosial ini kalau misalkan Bapak Ibu ada permasalahan ataupun ada hambatan-hambatan selama proses transplantasi, misalkan pemeriksaannya belum di-cover sama BPJS dan lain-lain, nah itu bisa disampaikan kepada pekerja sosial, walaupun prosesnya akan panjang gitu kan. Tapi setidaknya keluh kesah Bapak Ibu ini sudah tercatat di kami gitu. Dan ini ada penyiapan dan pengembalian ke keluarga gitu. Oke. Nah, ini yang paling penting ya, yang tadi sudah disampaikan, di-spill atau di-mention sedikit oleh Pak Tri, bahwasannya tujuan pendampingan ini adalah supaya pasien dan keluarga dapat kembali hidup seperti sedia kala atau berfungsi sosial. Jadi pekerja sosial hadir supaya Bapak Ibu yang melakukan transplantasi ini bisa kembali hidup seperti sedia kala setelah anaknya melakukan melakukan transplantasi. Pun ketika Bapak Ibu akhirnya anaknya belum dilakukan transplantasi, Bapak Ibu pun juga bisa menjalani kehidupan seperti pada umumnya atau seperti normalnya. Walaupun tidak maksimal, tapi Bapak Ibu tetap bisa bekerja, Bapak Ibu tetap bisa menjalankan hubungan suami istri dalam artian
Bapak Ibu dapat berkomunikasi secara lancar dengan suami istri, dengan keluarga besar dan lain-lain gitu ya. Bapak Ibu tetap bisa menjalin komunikasi dengan teman-teman dalam lingkungan pekerjaan gitu kan. Hal-hal itu adalah tujuan dari pekerja sosial. Dan nantinya layanan pekerja sosial ini dapat Bapak Ibu akses ketika Bapak Ibu mendapatkan rujukan untuk transplantasi. Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi saya ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan rujukan untuk transplantasi. Kedepannya pekerja sosial akan mendampingi seluruh pasien dan juga keluarga transplantasi seumur hidup pasien tersebut. Jadi sampai dengan pasien itu dewasa, sampai mungkin sampai seterusnya gitu ya, pekerja sosial akan terus mendampingi. Nah, alhamdulillahnya pekerja sosial kita di RSCM itu sudah mendapatkan keanggotaan dari dunia ya, namanya STSW atau Forum Pekerja Sosial Transplantasi Dunia. Dan ini juga kegiatan kita jadi sharing-sharing nih Bapak Ibu, di Indonesia kan cuma ada di RSCM aja ya. Jadi kita sharing-sharing kalau di luar tuh seperti apa. Kalau di luar itu sudah berani melakukan transplantasi kepada anak dengan autism, anak dengan Down syndrome, dan lain-lain gitu ya. Permasalahannya jauh lebih kompleks daripada di Indonesia. Ini saya ada kutipan yang sangat saya sukai sekali. Saya tutup dengan kutipan ini ya Bapak Ibu, bahwasannya hidup bukan tentang menunggu supaya badai ini berlalu, tetapi hidup adalah tentang menari di tengah badai sampai ia berlalu. Jadi tetap semangat untuk Bapak Ibu pejuang transplantasi ataupun pasca transplantasi, bahwa badai akan berlalu. Yang terpenting Bapak Ibu tetap berkomunikasi secara maksimal kepada pekerja sosial tim transplantasi dan juga pejuang hati untuk memaksimalkan layanan kami. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya Mbak Dia, Pak Tri, dan juga Pak Heri. Semoga dapat memberikan manfaat ya, walaupun dengan keterbatasan waktu dan juga keterbatasan PowerPoint saya. Semoga Bapak Ibu bisa memahami dan juga Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi, tambahan informasi. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau mungkin ada kata-kata yang belum bisa dipahami, Bapak Ibu bisa tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Viro atas sharingnya. Wah, keren banget. Jadi tambah ngerti nih, oh pekerja sosial tuh seperti itu ya. Oh perlunya seperti itu, aspek sosial tuh ya. Jadi yang diperhatikan bukan hanya kondisi anak, kondisi kesehatan kita, kondisi anak, tapi ada yaitu dukungan sosial dari sisi sosial dan lain-lain. Karena ini pengaruh banget kepada goal yang pada akhirnya